Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali dipertemukan pada proses pembelajaran mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya dari kelompok 4. Nama saya Claudia Lopez, saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa dengan NIM 20020013. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen pembimbing dan teman-teman sekalian yang ikut berpartisipasi dalam diskusi ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya anggota dari kelompok 4 izin untuk memaparkan presentasi dari materi kelompok kami, yaitu administrasi, pendidik, dan tenaga pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian administrasi, pendidik, dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru atau konselor, dosen, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan terkhususnya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga pendidikan adalah proses mengelola pendidik dan tenaga pendidikan, mulai dari masuk ke dalam organisasi hingga berhenti pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah proses administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Pada proses ini ada 3 proses yang akan dilaksanakan, yaitu proses pengadaan, penempatan, dan proses orientasi. Yang pertama yaitu proses pengadaan. Proses pengadaan sendiri meliputi pengumuman atau informasi atau menyebarkan informasi kepada masyarakat luas yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pendidik, baik itu melalui media cetak atau media visual. Kemudian pendaftaran. Pada proses pendaftaran, peserta-peserta yang berminat untuk ikut berpartisipasi atau ikut seleksi akan melakukan proses pendaftaran. Kemudian yakni proses seleksi. Pada proses seleksi ini pada peserta akan diperiksa berkas-berkasnya, baik itu berkas atau lampiran yang secara lengkap. Kemudian akan dilaksanakannya ujian, baik itu ujian tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian tahap terakhir yaitu pengumuman. Pada tahap pengumuman ini sendiri akan diumumkan peserta yang tidak lolos ataupun yang tidak lolos. Kemudian proses penempatan. Pada tahap ini merupakan proses penempatan calon karyawan yang telah lolos seleksi pada jabatan dan melegalisasi tugas-tugasnya. Dan karyawan ini sendiri harus berpedoman pada prinsip the right man in the right place, atau orang yang tepat pada tempat yang tepat. Hal ini haruslah dipenuhi. Kemudian proses orientasi, yaitu merupakan proses yang harus dilaksanakan, karena melalui orientasi akan dinyatakan bahwa mereka betul-betul diterima. Dengan orientasi akan muncul rasa percaya diri karyawan baru dalam melakukan pekerjaannya, sebab mereka bisa mengatasi rasa keraguan dan kecanggungan yang mereka hadapi. Kemudian masuk ke yang ketiga, yaitu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan ini meliputi gaji, tunjangan, dan penghargaan. Yang pertama yaitu gaji. Gaji yakni pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk tenaga kerja PNS, gajinya dihitung biasanya tetap per bulan. Sedangkan untuk tenaga kerja non PNS atau honorer, biasanya gajinya dihitung berdasarkan jumlah jam kerja atau tanggungannya. Yang kedua yaitu tunjangan. Tunjangan ini sendiri dibagi menjadi 2, yakni tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
Adapun tunjangan tetap yakni tunjangan yang diberikan secara teratur yang tidak dikaitkan dengan kehadiran, prestasi atau suatu pencapaian seperti tunjangan jabatan dan profesi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 94. Adapun tunjangan tidak tetap yakni tunjangan yang diberikan secara tidak teratur dan diberikan berdasarkan kehadiran, prestasi dan suatu pencapaian seperti tunjangan uang makan, uang transport dan sebagainya. Kemudian penghargaan yaitu ditetapkan dengan tujuan untuk memotivasi seseorang dalam kerja dan membuatnya lebih bersemangat lagi dalam bekerja serta membuat seseorang tersebut mencapai suatu capaian yang lebih tinggi. Tipe penghargaan ini sendiri dibagi menjadi dua, yakni tipe ekstrinsik dan tipe intrinsik. Adapun tipe ekstrinsik yaitu meliputi penghargaan finansial seperti upah atau gaji serta jaminan sosial, penghargaan interpersonal dan lain sebagainya. Adapun tipe penghargaan intrinsik sendiri yaitu meliputi pencapaian prestasi, penyelesaian pekerjaan, otonomi serta pengembangan pribadi. Kemudian yang keempat yaitu cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti ini meliputi 1 yaitu cuti tahunan, cuti 2 yaitu cuti besar, 3 cuti sakit, 4 cuti bersalin, 5 cuti karena alasan penting. Kemudian yang terakhir yaitu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Furwan tahun 2007, pembinaan atau pengembangan tenaga pendidikan merupakan usaha mendaya gunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga pendidikan yang ada di seluruh tingkat manajemen organisasi dan jenjang pendidikan atau sekolah. Adapun tujuannya sendiri yaitu untuk menumbuhkan kemampuan setiap tenaga pendidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Suatu program pembinaan tenaga pendidikan biasanya diselenggarakan atas asumsi adanya berbagai kekurangan dilihat dan tuntutan organisasi atau karena adanya kehendak dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang di kalangan tenaga pendidikan ini sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya selaku anggota kelompok 4 mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.